Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Muhammad Janur. Eh, Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait atau mempresentasikan terkait proposal penelitian yang saya lakukan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Jadi judul proposal saya yaitu model autoregressive fractional integrate moving average (ARFIMA) dengan efek Garch untuk meramalkan harga emas produksi PT Aneka Tambang. Jadi latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang pertama, dari segi metode ARFIMA merupakan metode dengan yang mampu memodelkan data long memory atau memiliki ketergantungan atau dependensi jangka panjang. Jadi ada 3 keunggulan dari metode ARFIMA. Yang pertama itu dia secara eksplisit dia mampu memodelkan korelasi presentasi jangka panjang seperti yang saya bilang di awal tadi. Terus yang kedua cukup fleksibel untuk menjelaskan struktur korelasi jangka pendek. Jadi meskipun datanya bukan jangka panjang, data penelitiannya yang terjadi efeknya bukan jangka panjang, tapi jangka pendek, dia mampu menjelaskan struktur korelasi tersebut. Serta melakukan pembedaan atau difference pada nilai yang telah ditentukan meliputi bilangan pecahan. Oke, studi kasus emas yang saya gunakan, emas sekarang lagi banyak ya digunakan sebagai salah satu alat investasi karena harganya yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, melalui penelitian ini, saya ingin meramalkan harga emas ke depannya itu seperti apa. Nah, sebagai referensi para investor-investor nantinya. Dan harga emas itu kenapa sangat cocok dengan metode ini? Karena menurut para ilmuwan, menurut para ahli bahwa data data yang memiliki efek long memory itu kebanyakan terjadi pada data ekonomi dan finansial atau ekonomi dan keuangan. Dan harga emas masuk dalam bidang tersebut. Oke, lanjut. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama itu adalah bagaimana model terbaik untuk meramalkan harga emas produksi PT Aneka Tambang menggunakan metode autoregressive fractional integrate moving average dengan efek Garch, dan juga yang kedua adalah bagaimana hasil peramalan model terbaik autoregressive fractional integrate moving average dengan efek Garch pada data harga emas produksi PT Aneka Tambang. Jadi selain tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui model terbaik untuk meramalkan harga emas, kita juga mengetahui hasil dari peramalan tersebut yang nantinya manfaatnya itu yang pertama adalah sebagai wadah untuk pengembangan ilmu teoritis dan menambah wawasan mengenai metode ARFIMA Garch. Terus manfaat praktisnya itu sebagai bahan pertimbangan peramalan yang nantinya dapat digunakan investor dalam membuat keputusan terkait investasi emas yang akan dilakukan. Oke, landasan-landasan teori yang saya gunakan berasal dari jurnal-jurnal dan juga buku-buku. Nah, yang saya bahas pertama adalah analisis runtun waktu. Nah, banyak data-data peramalan itu menggunakan time series ya, karena peramalan itu kebanyakan menggunakan data-data time series atau data-data runtun waktu. Nah, runtun waktu merupakan serangkaian pengamatan yang diukur secara berurutan sepanjang waktu. Nah, pengukuran ini dapat dilakukan secara terus-menerus sepanjang waktu dan dilakukan pada titik waktu tertentu. Nah, langkah awal yang harus dilakukan ya dalam memilih metode runtun waktu atau metode time series adalah mempertimbangkan jenis pola datanya. Nah, pola datanya dia dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pola data horizontal, itu data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Itu merupakan pola data horizontal. Terus yang kedua adalah pola data musiman.
itu terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Nah, misalnya kuartil tahun ini, bulan, atau hari dalam seminggu. Terus yang ketiga adalah data siklis. Data siklis ini terjadi ketika data mengalami kenaikan atau penurunan siklis yang bukan pada periode tetap. Terus yang ketiga ada pola data trend. Dikatakan memiliki pola data trend ketika ada kenaikan dan penurunan atau penurunan drastis dalam jangka waktu yang panjang pada data. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa dilihat sebagai contoh ya. Oke, tujuan dari analisis runtun waktu itu ada 4. Menurut Chris Chadwick, itu yang pertama adalah description ya, yaitu analisis runtun waktu dapat digunakan untuk mendeskripsikan ringkasan statistik dan menggambarkan data dalam bentuk grafis. Yang kedua, selain description, yang kedua adalah modeling, di mana data runtun waktu digunakan untuk menemukan model statistik yang cocok untuk menggambarkan proses pembuatan data. Yang kedua yaitu forecasting, yaitu untuk peramalan. Dan yang ketiga kontrol, atau ketika selesai kita melakukan peramalan, nah kita seorang analis bisa mengambil tindakan atau keputusan untuk mengontrol proses tersebut, proses tertentu. Oke, sebelum kita lanjut pada metodenya, kita pertama-tama harus melakukan uji stasionaritas. Nah, stasionaritas merupakan adalah runtun waktu yang rata-rata dan variabelnya tidak bergantung pada waktu, di mana rata-rata dan varians runtun waktu konstan dan tidak memiliki fluktuasi periodik. Jadi stasionaritas itu ada 2 ya. Yang pertama stasionaritas dalam mean atau rata-rata, terus dalam varian. Nah, untuk pengecekan runtun stasionaritas, kita bisa melakukan dengan uji ADF atau Augmented Decay Value, yaitu di mana H0-nya adalah sigma sama dengan 0, data runtun waktu tidak stasioner, dan satunya adalah sigma tidak sama dengan 0, atau data runtun waktu stasioner. Nah, untuk kriteria pengujian berdasarkan uji ADF itu, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau P-value-nya lebih besar dari alfa. Nah, biasa alfa yang digunakan itu adalah alfa 0,5. Nah, yang tadi kan saya jelaskan sebelumnya bahwa satu data runtun waktu itu stasioner dalam mean dan juga ada stasioner dalam varian. Nah, untuk ketika data tidak stasioner dalam mean atau rata-rata, kita bisa lakukan differencing. Di mana differencing itu rumusnya adalah Y aksen T sama dengan YT dikurang YT1, di mana YT itu misalkan datanya ada 120, nah datanya itu misalkan data kedua dikurang data ke-1. Jadinya hasil dari differencing itu data yaitu memiliki data N kurang 1 karena tidak dapat menghitung selisih Y1 aksen untuk pengamatan pertama. Nah, untuk data yang tidak stasioner dalam varian, kita bisa melakukan transformasi dengan transformasi box shocks. Nah, untuk nilai lambda yang biasa digunakan dalam transformasi box shocks itu dapat dilihat pada tabel. Oke, lanjut. Terus setelah kita melakukan pengecekan stasionaritas, kita lakukan pengecekan long memory. Apakah data kita ini memiliki efek long memory atau tidak? Nah, untuk langkah-langkahnya itu dapat dilihat pada slide. Yang pertama adalah menghitung mean, terus menghitung adjusted mean, terus menghitung deviasi kumulatif, menghitung rentang deviasi kumulatif, terus menghitung standar deviasi, terus menghitung rescaled range, terus yang terakhir menentukan nilai Hertz melalui statistik strep S dari suatu data runtun waktu. Dan yang terakhir adalah nilai Hertz yang dapat diperoleh menggunakan metode ordinary least square atau LS. Nah, keputusan akhirnya adalah apabila data nilai Hertz-nya itu sama dengan 0,5, maka datanya bersifat acak. Terus apabila datanya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,5, datanya bersifat short memory. Terus apabila datanya nilai Hertz-nya lebih besar dari 0,5, lebih kecil dari 1, maka datanya bersifat short memory.
Oke, penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama itu ada model ARVIMA untuk analisis data kecepatan angin Bandara Internasional Ahmad Yani. Terus yang kedua adalah pemodelan autoregressive fractional integrate moving average dengan efek exponential gauge ARVIMA gauge untuk prediksi harga beras di Kota Semarang. Yang ketiga itu adalah autoregressive fractional integrate moving average ARVIMA model to predict COVID-19 pandemic cases in Indonesia. Oke, lanjut pada metode penelitian. Jadi waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2023. Ya, jadi waktu penelitian saya itu terus tempat penelitian ya adalah tempat pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi Statistika Universitas Negeri Gorontalo. Yang pertama terus ada variabel penelitian, yaitu adalah harga emas. Variabel penelitian adalah harga emas dari bulan harga emas dari bulan 23 Maret 2022 sampai dengan 12 Desember 2020. Itu ya. Terus ada variabel teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik sampling jenuh, yang artinya bahwa saya menggunakan semua populasi dalam penelitian tersebut. Oke, mungkin ini merupakan daftar pustaka atau referensi-referensi yang saya gunakan. Dapat dilihat pada slide. Oke. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait proposal penelitian yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya.